Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti telah mengenal cahaya. Jika bumi tidak mendapat cahaya, contohnya matahari, tentu bumi akan gelap dan dingin, sehingga tidak mungkin ada punya kehidupan. Pembiasan dan pemantulan cahaya juga berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, karena alat-alat optik seperti kaca pembesar, kamera, dan kacamata memanfaatkan peristiwa tersebut. Mau tahu lebih lanjut? Simak sampai habis ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Maharani. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi optika yang meliputi cahaya sebagai gelombang dan alat-alat optik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, teman-teman tahu nggak sih apa itu cahaya? Cahaya adalah sinar yang tidak memiliki wujud dan tidak dapat disentuh. Ada dua pendapat mengenai cahaya, yaitu cahaya dianggap sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas cahaya sebagai gelombang. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat masuk ke dalam bumi dan memberi kehidupan di dalamnya. Cahaya merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 kali 10 meter per sekon, yang artinya dalam waktu 1 sekon, cahaya dapat menempuh jarak 300.000 km. Setiap benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya, dan setiap benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut benda gelap. Benda-benda yang termasuk benda gelap digolongkan menjadi dua, yaitu benda tembus cahaya dan benda tak tembus cahaya. Benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya yang diterimanya. Benda tembus cahaya dapat dikelompokkan lagi menjadi benda bening dan benda baur. Contoh benda bening adalah kaca dan air jernih, dan contoh benda baur adalah es dan air keruh. Benda tak tembus cahaya, yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang diterimanya. Contohnya adalah batu, tanah, kayu, dan besi. Sebagai gelombang, cahaya mempunyai sifat-sifat gelombang. Di antaranya, cahaya dapat merambat. Bagaimana ya bentuk perambatan cahaya? Kita dapat melihat bayangan tubuh ketika anggota tubuh terkena sinar. Bayangan badan kita akan tampak hitam karena tubuh kita sama sekali tidak dapat ditembus cahaya. Lain halnya jika segumpalan awan tipis menghalangi sinar matahari. Meskipun terjadi bayangan, bayangan ini tidak terlalu pekat. Berdasarkan pekat tidaknya suatu bayangan, digolongkan menjadi dua jenis, yaitu bayangan umbrah dan bayangan penumbra. Bayangan umbrah adalah bayangan yang tidak mendapat cahaya sama sekali, sedangkan bayangan penumbra yaitu bayangan yang masih mendapatkan cahaya. Pemantulan cahaya. Setiap benda di sekeliling kita bersifat memantulkan cahaya. Itulah yang menyebabkan benda tersebut dapat terlihat. Beberapa permukaan benda bersifat memantulkan cahaya yang mempunyai panjang gelombang tertentu. Hal ini yang menyebabkan benda mempunyai warna yang berbeda. Ketika teman-teman menyalakan lampu senter yang ditutupi kertas karton yang dilubangi, teman-teman dapat melihat cahaya merambat dalam bentuk garis lurus. Bayangan cahaya ini pun terlihat pada cermin. Jika sudut datang dan sudut pantul diukur, akan diperoleh besarnya sudut pantul dan sudut datang adalah sama. Jika kalian membuat sebuah garis lurus yang tegak lurus dengan cermin, kalian akan mendapatkan sebuah garis yang dinamakan garis normal. Ternyata, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang yang sama. Secara lengkap, hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul.
Meskipun hampir semua benda bersifat memantulkan cahaya, hanya ada beberapa saja yang dapat memantulkan cahaya secara sempurna. Pemantulan yang dipengaruhi oleh permukaan dapat berupa pemantulan baur dan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar. Pada bab ini, kita akan membahas pemantulan secara teratur. Teman-teman pasti pernah kan bercermin? Pada cermin, kamu dapat melihat bayangan dirimu dan benda-benda lainnya. Bagaimana bayangan pada cermin datar terbentuk? Sinar datang yang mengenai cermin datar akan dipantulkan. Jika sinar datang tegak lurus terhadap cermin, akan dipantulkan tegak lurus cermin. Pada gambar, terlihat bahwa bayangan pada cermin datar merupakan perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Ketika bercermin, kamu dapat melihat bayangan kamu seolah-olah ada di belakang cermin. Namun sebenarnya, bayanganmu tidak ada di belakang cermin. Bayangan yang seperti ini dinamakan bayangan maya. Lalu, bagaimana jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar? Jika terdapat dua buah cermin datar yang membentuk sudut alfa, maka banyaknya bayangan yang dibentuk dirumuskan oleh persamaan N sama dengan 360 derajat per alfa min 1, dengan N adalah banyaknya bayangan yang dibentuk dan alfa sudut antara dua cermin. Selain pada cermin datar, peristiwa pemantulan dapat terjadi pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bentuknya melengkung seperti bagian dalam bola. Pada pemantulan cahaya oleh cermin cekung, jarak antara benda dan cermin memengaruhi bayangan yang dihasilkan. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung merupakan perpotongan sinar pantul atau merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Jika pada cermin cekung merupakan bagian dalam bola, maka pada cermin cembung merupakan bagian luar bola. Cermin cembung mempunyai 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Untuk menghitung jarak bayangan ke cermin cekung maupun cermin cembung, kita dapat menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/S1, di mana F adalah jarak fokus, S0 adalah jarak benda ke cermin, dan S1 adalah jarak bayangan ke cermin. Ketika pensil teman-teman dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih, pensil tersebut seolah-olah membengkok pada titik batas udara dan air. Mengapa hal ini terjadi? Kejadian seperti ini dinamakan pembiasan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kerapatan medium air dan udara. Pembiasan adalah perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan yang kerapatannya berbeda, seperti air dan udara. Salah satu contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah dasar kolam renang yang terlihat dangkal dari samping. Perbandingan kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan kecepatan cahaya dalam suatu medium disebut indeks bias medium. Bila dirumuskan secara matematis adalah N sama dengan C per Cn, dengan N adalah indeks bias medium, C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa yaitu 3 kali 10 meter per sekon, dan Cn adalah kecepatan cahaya dalam medium. Telah disebutkan bahwa pembiasan dapat terjadi pada medium yang transparan. Dengan lensa, kita dapat mempelajari peristiwa pembiasan. Lensa cekung adalah lensa yang mempunyai bentuk sedemikian rupa sehingga ketebalan bagian tengahnya lebih kecil daripada bagian ujung-ujungnya. Jenis-jenis lensa cekung. Yang pertama, cekung cekung, yang kedua, cekung cembung, dan yang ketiga, datar cekung. Berbeda dengan cermin, lensa dapat meneruskan cahaya dari kedua sisinya. Oleh karena itu, lensa memiliki 2 buah titik pusat. Terdapat 3 sinar-sinar istimewa. Yang pertama,
Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak dibiaskan. Berarti pada lensa cembung pun bersifat membiaskan cahaya. Lensa cembung memiliki bentuk yang tipis pada kedua bagian ujungnya. Jenis-jenis lensa cembung ada cembung-cembung, cembung cekung, dan datar cembung. Adapun sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa diteruskan tidak dibiaskan. Pada lensa, berlaku juga persamaan-persamaan pada cermin, yaitu 1/f sama dengan 1/s0 ditambah 1/s1, dengan f adalah jarak fokus, s0 jarak benda ke cermin, dan s1 jarak bayangan ke cermin. Prisma merupakan benda bening terbuat dari gelas yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu. Sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias disebut sudut pembias, yang ditandai oleh beta. Sinar yang dijatuhkan pada bidang pembias pertama dan sinar yang keluar dari bidang pembias kedua membentuk sudut tertentu dengan sinar masuk. Sudut ini disebut sudut deviasi. Hubungan antara sudut deviasi, sudut sinar datang, sudut sinar bias, dan sudut pembias prisma dinyatakan dalam persamaan D sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Alat optic. Alat optik adalah alat yang cara kerjanya memanfaatkan peristiwa pembiasan dan pemantulan cahaya. Contohnya, kaca pembesar, kamera, proyektor, dan teleskop. Pembentukan bayangan pada mata manusia juga termasuk bentuk pemanfaatan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting. Dengan mata, kita dapat melihat sisi dunia ini. Mata termasuk alat optik karena di dalamnya terdapat lensa mata yang digunakan untuk menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang kita lihat. Dalam hal ini, mata dapat melihat suatu benda jika ada cahaya dan benda tersebut dapat memantulkan cahaya. Ketika dalam keadaan gelap, mata kita tidak dapat melihat benda. Hal ini disebabkan karena tidak adanya cahaya yang masuk ke mata dari benda-benda yang memantulkannya atau dari sumber cahaya. Bayesian terpenting mata. Kornea adalah bagian luar mata yang berfungsi menerima dan meneruskan cahaya. Lensa mata terbuat dari bahan bening dan kenyal. Lensa mata berfungsi untuk membentuk bayangan benda. Iris merupakan selaput yang membentuk suatu celah lingkaran, berfungsi memberi warna pada mata. Celah lingkaran yang dibentuk iris disebut pupil. Retina adalah tempat jatuhnya bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Kemampuan akomodasi mata setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang tidak dapat melihat benda jauh ataupun dekat. Berikut adalah jenis-jenis cacat mata pada manusia. Rabun dekat terjadi jika mata tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Hal ini dikarenakan fokus lensa mata mempunyai jarak yang terlalu panjang. Akibatnya, bayangan akan jatuh di belakang retina. Untuk membantu penderita rabun dekat, lensa mata perlu diberi bantuan lensa kacamata cembung, agar bayangan yang tadinya jatuh di belakang retina dapat maju sehingga jatuh tepat pada retina. Kebalikan dari rabun dekat, mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang berjarak jauh. Hal ini disebabkan lensa mata tidak dapat memipih untuk memperkecil jarak fokusnya. Bayangan yang dibentuk oleh lensa mata yang mengalami cacat mata rabun jauh akan jatuh berada pada di depan retina. Untuk membantu penderita rabun jauh, digunakan kacamata yang mempunyai lensa cekung. Lensa cekung akan membantu lensa mata sehingga bayangan yang tadinya jatuh di depan retina akan jatuh tepat di retina. Cacat mata presbiopi banyak dialami oleh orang-orang lanjut usia, sehingga sering disebut mata tua. Penderita cacat mata ini tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh atau dekat. Hal ini dikarenakan menurunnya daya akomodasi lensa mata. Untuk membantu penderita cacat mata ini, digunakan kacamata yang mempunyai lensa ganda, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung untuk melihat benda-benda jauh, dan lensa cembung untuk melihat benda-benda dekat. Biasanya, lensa cembung terletak di bagian bawah, dan lensa cekung di bagian atas. Nah, teman-teman, untuk menghindari cacat mata,
mata kita perlu perawatan dan penggunaan yang benar. Cacat mata dapat diakibatkan oleh genetik atau karena kebiasaan. Oleh karena itu, jagalah matamu sejak dini, hindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik seperti membaca terlalu dekat atau terlalu jauh, membaca di tempat yang terlalu gelap atau terlalu terang, menonton televisi dalam jarak yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Selain itu, jaga kesehatan mata dengan baik. Bakteri atau jamur dapat juga mengakibatkan mata mengalami kerusakan. Kekuatan lensa merupakan kemampuan lensa untuk memfokuskan sinar-sinar. Makin kuat lensa memfokuskan sinar, akan makin besar kekuatan lensanya. Kekuatan lensa dilambangkan dengan P atau power, yang dirumuskan sebagai P sama dengan 1/F. Dengan P adalah kekuatan lensa, satuan dioptri, dan F jarak fokus, satuan meter. Selanjutnya, kalian pernah kan berfoto dengan teman-teman menggunakan kamera? Mungkin teman-teman tidak menyadari sedang menggunakan alat optik. Sekarang, terdapat banyak jenis kamera seperti kamera analog dan kamera digital. Meskipun jenis dan teknologinya beraneka macam, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu menggunakan pembiasan dan pemantulan cahaya dengan cermin atau lensa. Loop adalah alat optik yang menggunakan lensa cembung untuk melihat benda-benda kecil. Loop biasa digunakan untuk melihat komponen-komponen jam tangan yang kecil. Agar benda terlihat, maka benda diletakkan di antara titik pusat dan titik fokus, sehingga terbentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Saat bayangan terbentuk di titik dekat mata, maka mata berakomodasi maksimum. Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Teropong ini terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif digunakan untuk menangkap cahaya dari benda-benda yang jauh. Bayangan dari lensa objektif ini menjadi benda bagi lensa okuler. Oleh lensa okuler, bayangan ini dibiaskan lagi sehingga membentuk bayangan yang dapat dilihat dengan mata. Dengan demikian, benda-benda langit yang jaraknya jauh akan tampak dekat dan jelas jika dilihat menggunakan teropong bintang. Untuk lebih memahami materi, mari kita lihat contoh soal berikut ini dan kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Dari soal diketahui bahwa S0 adalah 4 cm dan F adalah 5 cm. Kita perlu mencari nilai S1 dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/S1. Di sini kita hanya perlu memasukkan nilai F dan S0 ke dalam rumus lensa, sehingga akan didapatkan nilai S1 yaitu 20 cm. Nomor 2. Pada soal diketahui nilai indeks bias 1,5 dan nilai kecepatan rambat cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita diminta untuk mencari nilai cepat rambat cahaya pada medium. Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus N sama dengan C per Cn. Setelah memasukkan semua angka pada rumus tadi, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gimana? Mudah kan? Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, mari berlatih soal. Sambil mencari jawabannya, teman-teman bisa pause dulu video ini ya. Ternyata, fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Hal ini tentunya harus menjadi pemacu kita dalam belajar fisika. Tak terasa, kita sudah ada di penghujung video. Tetap semangat belajar ya teman-teman, dan jangan lupa untuk terus membaca buku untuk menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.